Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hayanis? Kembali lagi bersama saya. Alhamdulillah, bulan Ramadan membawa berkah. Kali ini saya mendapatkan pesanan untuk takjil ya teman-teman, yaitu kue Putri Ayu. Masya Allah, ini kue cocok banget ya untuk dijadikan sebagai menu takjil karena rasanya yang sangat manis, pastinya banyak disukai sama semua orang. Bahan-bahan yang sudah saya siapkan di sini ada gula pasir sebanyak 450 gram. Lalu saya menggunakan telur sebanyak 4 butir dan ditambahkan dengan SP. SP-nya sebanyak 1 sendok setengah ya. Ini 1 sendok setengah sendok makan. Jadi ini insya Allah nanti mengembangnya pas. Nah, berikutnya kita aduk dulu sebentar, jadi biar tidak terlalu berantakan nanti ketika di mixer. Nah, bisa kita nyalakan dari speed terendah dulu ya teman-teman. Setelah nanti tercampur, baru bisa kita tambahkan ke kecepatan yang lebih tinggi. Ini terus saja kita mixer sampai nanti warnanya berubah menjadi putih pucat. Ya. Ini prosesnya cukup mudah, bisa teman-teman ikuti karena ini resepnya benar-benar resep andalan jualan saya ya teman-teman. Terus saja kita mixer sampai warnanya berubah. Setelah adonannya seperti ini, bisa kita tambahkan dengan santan. Di sini saya menggunakan santan instan. Ya, ukuran 65 ml lalu ditambahkan air. Jadi totalnya itu 300 ml. Untuk proses di sini teman-teman hati-hati ya karena ini adonannya bentuknya masih terlalu cair. Jadi untuk mixernya biar tidak berantakan hati-hati saja. Kemudian kita mixer sampai nanti benar-benar adonannya mengembang dan kental seperti ini. Ya, ini nanti prosesnya sekitar 10 sampai 15 menit ya teman-teman, tergantung sama mixer yang teman-teman punya. Setelah itu bisa kita masukkan tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang sebanyak 500 gram atau ukuran setengah kilo ya. Nah, ini kita mixer lagi sampai terigunya itu menyatu dengan adonannya. Nanti setelah adonannya merata, baru kita bisa tambahkan dengan pasta ya. Karena Putri Ayunya ini saya mau menggunakan rasa pandan, jadi nanti akan saya tambahkan dengan pasta pandan. Diaduk-aduk sampai merata. Nah, ini kita tambahkan dengan pasta pandannya. Ini nanti aromanya sangat wangi ya teman-teman. Selain pasta pandan, saya menambahkan juga pewarna hijau muda. Jadi nanti warnanya itu sangat cerah ya. Kalau menggunakan pasta aja hijaunya kurang cantik. Jadi di sini saya tambahkan dengan pewarna hijau muda. Jadi hijaunya benar-benar cantik seperti hijau Tosca. Bisa teman-teman lihat, cocok banget untuk kue Putri Ayu. Caranya cukup mudah, bahannya juga cukup simpel. Insya Allah teman-teman bisa membuat kue Putri Ayu dengan resep yang pas ya. Ini resep andalan saya dan banyak pelanggan yang menyukainya. Berikutnya di sini saya sudah ada kelapa ya, saya menggunakan kelapa setengah tua, minta diparutnya dengan parut halus ya teman-teman. Nah, sebelum dicetak ini sudah saya kukus terlebih dahulu, sudah ditambahkan dengan garam. Lalu kita siapkan cetakan. Nah, cetakannya di sini sudah saya olesi dengan minyak. Bisa teman-teman perhatikan. Selanjutnya bisa kita isi dengan isian kelapanya terlebih dahulu. Jadi untuk kelapanya saya tidak menambahkan bahan apapun ya teman-teman. Ini murni kelapa dan garam saja. Insya Allah nanti hasilnya cantik. Karena kelapa yang saya gunakan itu benar-benar kelapanya tidak terlalu tua.
ya, tidak terlalu muda juga. Jadi yang kelapa sedang, dan diparutnya itu juga harus parut halus ya teman-teman. Jadi kalau beli kelapa minta diparutinnya itu harus parut yang halus. Jadi nanti hasilnya benar-benar sempurna. Nah, bisa teman-teman perhatikan seperti ini. Jika semuanya sudah selesai terisi, nanti bisa teman-teman panaskan pancinya terlebih dahulu ya. Jadi sambil kita mengisi kelapanya, kita bisa memanaskan pancinya. Ini salah satu kue yang benar-benar membutuhkan ketelatenan ya teman-teman dalam proses pembuatannya. Karena prosesnya cukup panjang, dari mulai mengoles cetakan, lalu kita mengisi kelapanya juga dengan hati-hati ya, agar nanti bagaimana tetap rapi ya, harus kita perhatikan. Nah, setelah semuanya selesai, tuh Masya Allah di sini lumayan banyak ya. Jadi itu saya membuat adonannya sebanyak dua kali. Ini untuk pesanan sebanyak 100 pieces. Ya, jadi untuk adonan yang saya buat tadi itu untuk 50 pieces. Nah, saya mau membuatnya sebanyak 100 pieces, jadi saya membuatnya 2 kali adonan ya teman-teman. Nah, sebanyak seperti ini saya sudah 2 kali mixer. Insya Allah hasilnya benar-benar melimpah. Rasanya yang manis dan sangat legit. Pastinya banyak disukai sama semua kalangan, insya Allah. Terlihat bentuk adonannya seperti ini. Ini sudah pas banget ya teman-teman. Nah, bisa kita langsung isi ke dalam cetakan yang sudah kita isi dengan kelapanya. Ini nanti jangan terlalu penuh ya teman-teman, karena nanti agak sedikit mengembang kue putri ayunya. Insya Allah hasilnya sangat melimpah. Untuk satu resep yang tadi saya buat bisa menghasilkan 50 sampai 55 pieces. Jadinya benar-benar banyak. Nah, kalau teman-teman ada pesanan 100, bisa teman-teman lakukan 2 kali ya untuk adonannya. Jadi untuk tipsnya biar gimana cepet, cetakannya harus punya banyak ya teman-teman, karena ini kan memasaknya cukup cepat. Jadi yang proses terlamanya itu proses mencetak. Jadi yang harus teman-teman persiapkan itu cetakannya harus banyak ya. Walaupun prosesnya panjang, nanti hasilnya insya Allah sangat bagus dan sangat membuat menarik para pelanggan. Dari rasanya, dari bentuknya, dan hasilnya insya Allah benar-benar melimpah. Nah, ini untuk pengisian selanjutnya ya. Jadi ketika kita ada pesanan banyak dalam membuat kue putri ayu, teman-teman harus menyiapkan cetakannya terlebih dahulu. Diusahakan cetakannya yang teman-teman punya tuh harus banyak. Nah, untuk prosesnya semuanya harus diselesaikan dulu ya, seperti mengoles minyak, lalu mengisi kelapa. Nah, setelah itu baru bisa dikasih adonan. Setelah semuanya selesai baru bisa teman-teman kukus. Karena untuk proses mengukusnya ini insya Allah sangat cepat. Ya, jadi agar tidak keteter proses pengukusannya, bisa teman-teman ikuti tipsnya seperti ini. Bisa teman-teman stok ya cetakannya untuk mengantisipasi kalau nanti ada pesanan banyak. Jadi diusahakan harus mempunyai stok lebih dari biasanya. Ya, kalau di sini saya mempunyai 100 cetakan. Selanjutnya di sini akan kita kukus ya, panci kukusannya seperti biasa sudah mendidih. Nah, dalam satu panci ini muat sekitar 30 pieces ya.
Insya Allah sangat cepat proses memasaknya. Jadi yang lama itu dalam membuat putri ayu ya proses mencetaknya ya teman-teman. Harus butuh kesabaran dan ketelatenan. Walaupun begitu nanti kalau sudah melihat hasilnya insya Allah sangat memuaskan. Nah ini kita kukus sekitar 10 menit saja ya teman-teman dengan api sedang. Nah ini sudah 10 menit. Masya Allah mengembang sempurna ya teman-teman. Walaupun ada yang sedikit meletak-meletak itu tandanya memang sudah mengembang. Masya Allah. Ini sudah siap untuk kita kemas. Nah ini yang sudah selesai dikukus, diusahakan dalam keadaan hangat kita keluarkan dari cetakan ya teman-teman. Nah ini untuk pengemasannya saya menggunakan mika ukuran 6X. Ini cocok untuk ukuran kue putri ayu. Untuk satu piecesnya ini saya jual dengan harga 2.000-an ya, karena lumayan harga telur lumayan naik dan juga harga gulanya juga naik. Jadi teman-teman sesuaikan saja dengan bahan-bahan yang ada di sekitar teman-teman. Tuh Masya Allah rapi ya teman-teman hasilnya. Cantik dan menarik, insya Allah rasanya juga tidak mengecewakan, rasanya sangat legit dan sangat manis. Jadi ini benar-benar cocok banget untuk dijadikan ide jualan teman-teman. Karena ini resep benar-benar saya sudah pakai bertahun-tahun ya teman-teman. Semenjak saya memulai membuat kue basah, alhamdulillah dengan berbagai macam percobaan ketemu resep yang sudah saya modif sendiri dan alhamdulillah jadi resep yang pas. Jadi buat teman-teman yang mau membuat putri ayu, insya Allah ini resep saya yang anti gagal ya teman-teman, insya Allah. Ini dia sudah jadi kue putri ayu atau kue putu ayunya. Masya Allah sangat ayu ya sesuai namanya. Dan rasanya juga insya Allah sangat manis. Pas banget untuk dijadikan menu takjil, cocok untuk dijadikan ide jualan buat teman-teman. Jangan lupa di subscribe channel Sahabat Hayanis dan di like ya teman-teman video-videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.